semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Astuti, saya dari kelas Reka MGT 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tools-tools yang ada pada Microsoft PowerPoint. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasinya. Baiklah, pada saat ini kita sudah berada pada jendela window aplikasi Microsoft PowerPoint. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, yang ini, bagian ini merupakan dinamakan tab menu. Oke, ini adalah tab menu. Nah, dalam tab menu ini terdapat ribbon atau tools yang berisikan perintah-perintah agar membuat slide presentasi kalian lebih menarik. Oke, yang pertama itu ada namanya tools yang pertama itu adalah paste. Nah, paste ini berfungsi untuk memunculkan hasil kopian dari clipboard ke suatu tempat tertentu. Oke. Kedua, ini ada cut. Cut ini berfungsi untuk mengcopy teks, gambar, shape atau objek lainnya ke dalam clipboard dengan menghapus objek aslinya. Copy, menu copy ini tidak jauh berbeda dengan cut, namun perbedaannya menu ini mengcopy teks, gambar, shape atau objek ke dalam clipboard tanpa menghapus objek aslinya. Oke, langsung saja. Selanjutnya itu format painter. Format painter ini berfungsi untuk menyamakan format dari teks yang telah dibuat kepada teks yang lain. Selanjutnya itu ada namanya nail slide. Nah, nail slide ini berfungsi untuk menambahkan slide baru. Selanjutnya ada layout. Layout ini merupakan menu untuk menambahkan template tata letak untuk presentasi, misalnya di mana letak judul, subjudul, dan gambar. Lanjut, reset. Menu reset ini adalah berfungsi untuk mereset ulang layout yang sudah kita geser kepada bentuk awal template di menu layout. Selanjutnya ada section. Section ini merupakan menu untuk menambahkan section di slide-slide yang telah dibuat. Lanjut, pada kotak yang berisikan tulisan Calibri ini adalah kotak yang digunakan untuk mengganti jenis font yang digunakan. Lanjut, kotak dengan berisikan angka ini merupakan kotak yang digunakan untuk mengganti ukuran dari teks. Lanjut, dua kotak A dengan segitiga ke atas dan ke bawah ini merupakan pintasan untuk mengubah teks. Kalau dengan panah segitiga ke atas itu artinya untuk membesarkan ukuran teks, dan kalau misalkan yang di bawah atau misalkan decrease font size ini untuk mengecilkan ukuran teks. Lanjut, selanjutnya adalah clear all formatting. Ini berfungsi untuk memformat atau mereset semua settingan teks yang kembali ke settingan defaultnya. Oke. Selanjutnya, kotak dengan huruf B besar atau dinamakan bold ini berfungsi untuk menebalkan huruf. Lanjut, menu italic ini berfungsi untuk memiringkan huruf. Selanjutnya, underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Menu ini, lanjut, huruf ABC dengan garis, dengan coretan garis ini atau dengan strike stroke ini berfungsi untuk memberikan coretan di tengah huruf. Oke, selanjutnya karakter spacing. Karakter spacing ini digunakan untuk melebarkan atau mempersempit jarak antar huruf pada kalimat. Lanjut, change case ini merupakan berfungsi untuk mengubah tulisan yang sudah kita buat ke huruf besar semua atau huruf kecil semua atau huruf depan yang besar. Lanjut, menu font color ini berfungsi untuk memberikan warna atau mengganti warna pada teks atau kalimat yang diinginkan. Oke, lanjut.
pada menu selanjutnya, itu ada namanya bullets. Nah, bullets ini berfungsi untuk memberikan format berupa simbol. Selanjutnya itu ada namanya numbering. Numbering ini berfungsi untuk memberikan format yang berupa angka atau huruf. Format list yang berupa angka atau huruf. Oke. Selanjutnya ada alignment. Nah, alignment ini berfungsi untuk perataan kalimat suatu paragraf. Oke, selanjutnya ada degrees level. Di sini ini degrees level itu berfungsi untuk mengurutkan ukuran font dari yang terkecil. Sedangkan ini degrees level ini mengurutkan ukuran font dari yang terbesar. Lanjut, ada namanya lanjut. Dan ada namanya text direction. Nah, text direction ini digunakan untuk mengatur arah-arah teks. Lanjut, ada align text. Ya, align text ini digunakan untuk mengatur posisi teks. Lanjut, ada namanya convert to smart graphic. Nah, menu ini digunakan untuk mengubah objek ke dalam smart art. Dan ini dinamakan shape. Nah, shape ini shape ini merupakan kumpulan dari bentuk-bentuk objek, objek yang dapat menarik presentasi kalian. Oke, selanjutnya ada shape fill. Nah, shape fill ini digunakan untuk mengubah warna pada objek. Sedangkan ini dinamakan shape outline. Shape outline ini digunakan untuk memberi warna pada garis objek shape. Dan ini dinamakan shape effect yang digunakan untuk memberi efek pada objek efek. Dan ini quick style. Quick style ini bisa mengubah warna dan memberikan efek kepada shape agar lebih menarik. Selanjutnya ada find. Find ini berguna untuk mencari kata pada slide. Selanjutnya ada replace. Replace ini berguna untuk mengganti seluruh kata pada slide dengan kata yang diinginkan. Nah, selanjutnya select. Menu select ini digunakan untuk menyeleksi teks. Baiklah, kita langsung aja ke tab menu. Selanjutnya kita ke tab menu insert. Nah, tab menu insert ini berfungsi untuk di sini kita bisa menyisipkan atau memasukkan. Yang pertama itu ini untuk slide baru. Yang kedua, apabila kita ingin menggunakan tabel, kita bisa menggunakan tab menu table ini. Dan selanjutnya kita bisa memasukkan gambar baik secara offline dan ini secara online. Dan juga kita bisa memasukkan hasil screenshot dan juga foto album. Dan kita juga bisa menyisipkan shapes atau bentuk-bentuk yang bisa membuat presentasi kita lebih menarik untuk objek ya. Dan ini smart art, kita bisa menyisipkan smart art ya, kita bisa menyisipkan smart art atau diagram sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya ada chart. Chart ini merupakan bisa kita memasukkan grafik batang, juga bisa grafik bentuk lainnya. Selanjutnya itu ada namanya hyperlink. Hyperlink ini bisa menyisipkan link ke dalam presentasi kita. Lanjut ada text box. Text box kita bisa membuat teks ke dalam box. Lanjut di folder ini kita bisa memberikan garis ya, ada atas dan juga di bawah. Word art ini kita bisa memasukkan mengedit kata. Lanjut date time ini kita bisa memasukkan tanggal dan waktu. Slide number ini kita bisa memasukkan slide number pada setiap slide. Dan ini juga objek. Equation ini kita bisa equation dan equation ini kita bisa masukkan rumus, sama dengan halnya dengan simbol. Kita bisa masukkan simbol ke dalam presentasi kita. Selanjutnya itu ada namanya insert video. Kita bisa masukkan video, dan insert audio kita bisa masukkan audio dalam presentasi kita. Dan selanjutnya recording, kita bisa masukkan hasil dari screen recording.
Lanjut kita ke tab menu, ke tab desain. Nah, pada tab desain ini kita bisa memilih desain-desain yang telah tersedia agar bisa membuat presentasi kita lebih menarik. Kita bisa memilih ini ya bentuk desainnya. Dan size di sini ini berfungsi untuk mengatur ukuran dari slide size kita. Dan background ini bisa berfungsi untuk mengedit slide kita secara manual. Jadi kita kalau misalkan ingin mengeditnya sendiri, kita bisa menggunakan background format background ini. Lanjut ada transition. Transition ini berisikan transisi yang dilakukan, yang diberikan saat kita mengganti step slide gitu. Nah, di sini transisinya juga banyak. Ada non, cut, fade, push, wipe. Ini bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Dan di sini kita di sound ini kita bisa menambahkan sound setiap pertukaran slide. Duration ini waktu lamanya pertukaran slide. Oke, selanjutnya ini efek slide ini kita bisa memilih bentuk dari ini transition yang kita pilih. Selanjutnya kita masuk ke tab menu animation. Nah, tab menu animation ini adalah menu yang memberikan animasi atau gerakan kepada teks atau objek yang kita pilih gitu. Kita mau teks ini banyak pilihannya ya, banyak pilihannya. Dan ini ada share, leave, load in. Nah, effect option ini memberikan pilihan kepada step animasi yang kita pilih. Nah, dan di sini animation pen ini untuk memberikan suara dan waktu, dan ini untuk menambahkan animasi. Ini untuk animation timing, ini untuk waktunya, waktu saat apakah saat kita klik, saat kita apa gitu, durationnya, lamanya animasi. Oke, selanjutnya kita ke tab menu slide style. Nah, tab menu slide style ini merupakan slide untuk menampilkan slide dengan layar penuh. Slide dengan layar penuh. Nah, kalau ini untuk start recording from beginning, kita menghitung lamanya kita presentasi. Dan ini untuk menghitung waktu ini sama juga, tapi bedanya ini merekam. Oke, baiklah, saya rasa cukup di sini penjelasan dari saya, dan apabila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.